Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, kita doakan mudah-mudahan Abu yang panjang umur, sehat afiat, segala urusannya beliau dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Yang kami hormati dan kami ta'zimi Wali Jakarta beserta keluarga besar beliau, serta para guru yang hadir, yang Masya Allah munawwarin, ini semuanya wajah-wajah bercahaya. Yang kita doakan guru-guru kita semuanya insya Allah panjang umur, sehat afiat, segala urusannya dimudahkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang hadir di sini semuanya, yang saya lihat Masya Allah ramai juga ini, padat sekali sebelah belakang. Semakin semangat, insya Allah mudah-mudahan istiqomah semuanya insya Allah, amin Allahumma amin. Karena istiqomah ini dibutuhkan. Istiqomah itu dibutuhkan. Kapan kita bisa membutuhkan itu istiqomah? Istiqomah itu kita dapatkan manfaatnya ketika sakaratul maut. Ketika apa? Sakaratul maut itu dibutuhkan sekali. Di situ Allah Ta'ala memberikan kepada kita pernyataan tentang orang-orang yang ketika sakaratul maut itu dibutuhkan kepada dia ketenangan. Karena kita kalau dalam kondisi sakaratul maut itu resah hati kita, gak tenang. Di situ Allah bilang dalam Al-Quran, alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang-orang yang berkata Tuhanku adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah. Artinya imannya stabil, jalan, yaitu dengan zikir yang kita lakukan selama ini. Kemudian setelah itu istiqamah, gak putus-putus, jalan terus di jalan guru. Apa yang dia akan dapatkan? Illa, disebutkan oleh Nabi SAW, oleh Allah Ta'ala, tatanazzal alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka malaikat turun. Kapan? Ketika sakaratul maut. Malaikat ini turun ketika sakaratul maut. Kata setan, malaikat turun ketika sakaratul maut, kemudian bilang kepada kita, alla takhafu, jangan takut cita-citamu di akhirat, wa la tahzanu, dan jangan bersedih apa yang kamu tinggalkan, orang-orang yang kamu cintai di dunia. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian diberikan kabar gembira kepada dia, yaitu surga sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah. Jadi ini bagi orang-orang yang istiqomah. Mudah-mudahan Allah kasih kita istiqomah insyaallah. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, al-istiqamatu a'zam min alfi karamah. Istiqomah itu lebih agung daripada 1000 keramat. Kita kalau cari guru, jangan cari guru yang keramat. Cari guru, jangan cari yang keramat. Orang bisa jalan di atas air banyak, yang bisa terbang di udara banyak, yang tembus dinding pun juga, jin pun bisa bikin seperti itu. Tapi kalau kita ingin cari guru, cari yang istiqomah. Istiqomah 5 waktu, istiqomah dengan taklim, istiqomah menasihati. Itu guru. Ada guru Masya Allah, pokoknya dia diam. Terus gak ada, pokoknya diam. Sholat gak mau. Itu jin atau manusia? Tanya sama dia. Jadi guru dari mana model begini? Ya guru itu yang selalu membimbing rohani kita. Gerak-geriknya itu sudah memberikan pelajaran kepada kita. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan semuanya istiqomah. Amin. Ini sudah 3 kali saya doa istiqomah. Saya insya Allah mudah-mudahan nanti saya tanya sama wali, apakah istiqomah wali ini gimana? Nah, tapi saya yakin insya Allah wali bisa mengajak terus, bisa ajak semuanya insya Allah supaya bisa istiqomah di jalan Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita berada di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia di majelis yang mulia. Tadi barusan kita baca penyesalan-penyesalan yang kita bisa lihat, Masya Allah banyak sekali di situ, daripada penjelasan daripada Abu yang luar biasa yang harus kita sesali.
Ya, sesal itu ya berarti kita menyesal dengan perbuatan yang kita lakukan. Tadi Abu ya sebutkan ya, nomor poin yang pertama, menyesal daripada ya melihat kesalahan perkataan perbuatan yang menentang hukum syariah, ghibah, dusta, bicara aib orang, itu termasuk daripada haram. Tidak bisa kita membicarakan aib orang kecuali maslahat. Maslahat itu bagaimana? Dengan niat minta solusi. Kira-kira bagaimana ini? Boleh atau tidak? Ini kira-kira saya harus lakukan seperti apa? Itu boleh. Tapi itu pun yang orang memang kita tahu itu selalu memberikan solusi. Tapi kita bicara sama orang yang nggak tahu ini orang ini kasih solusi atau tidak. Nggak boleh kita cerita aibnya orang kepada dia. Bisa dipahami, ini aib nggak boleh. Justru itu ghibah itu apa? Dzikra akhaka bima yakrahu. Membicarakan aib saudara kita, kalau dia dengar itu dia akan marah. Wa in kana shadiqan, walaupun yang kita bicarakan itu benar. Ya memang ghibah itu benar. Kalau tidak benar namanya fitnah. Itu kadang-kadang kalau orang bicara sama saya, Habib ini fulan begini, saya bilang jangan ghibah. Habib tapi betul ini, ya memang betul kalau ghibah. Siapa bilang kalau ghibah itu yang tidak betul? Yang betul itu ghibah, disebut ghibah juga. Karena kalau dia dengar pasti dia marah. Justru kita usahakan ada satu doa yang diajarkan sama Nabi kita, misalnya kalau keceplosan keluarkan keluar dari lisan kita ini ghibah orang, sebut nama orang dan lain sebagainya, maka kita boleh membaca doa yang diajarkan sama Nabi. Insya Allah dosa-dosa dari majelis itu dihapuskan sama Allah. Doa yang mudah yang sering dibaca oleh para guru-guru kita, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa dari Nabi. Nabi bilang kalau kita baca setelah itu, misalnya kita mungkin ada melafalkan dosa di majelis tersebut, maka dengan membaca itu dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu bilang juga di sini, keinginan bersenang-senang, syahwat duniawi, oh ini paling banyak sudah ini. Ya dunia ini masya Allah pada cepat berlalu. Disebut dengan dunia ad-dunu. Apa arti ad-dunu? Cepat berlalu, cepat selesai. Wadih dunia daniya hawaditha kathira wa ishadha haqira wa muddatha qasira. Dunia ini daniya cepat, hawaditha kathira kejadian banyak, masalah banyak. Banyak masalah atau tidak? Kelihatan di wajah sudah. Wajah-wajah banyak masalah semua kelihatan. Banyak masalah kita di dunia, gak selesai-selesai di masalah hati. Tiap hari dapat masalah. Masalah di rumah tangga, masalah di kerjaan, sama kawan, semuanya masalah. Gak selesai-selesai, dunia begini. Kemudian kata satu ulama, dia bilang wa'ishadha haqira, kehidupannya sangat hina. Hina dunia ini, ya hina. Wa muddatha qasira, dan ini waktu dunia singkat, gak panjang, sebentar. Justru Nabi bilang, ma ana fid dunya illa karakib. Aku itu hidup di dunia seperti orang naik kendaraan. Istadalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Yang hanya mampir, transit di mana? Di bawah pohon. Kemudian lanjutkan perjalanannya. Itu ibarat saya hidup di dunia, kata Nabi. Justru kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kalian di dunia seakan-akan orang asing. Ini manfaat, ini faedah dari kita mempelajari ilmu tasawuf, supaya kita tahu kita ini bukan penduduk bumi, kita ini penduduk akhirat. Kampung kita bukan di sini, kampung kita di surga. Jangan rubah KTP-nya Bapak Ibu. Jangan rubah. Kita ini abahnya kita dari mana? Abuna Adam dari surga, Nabi Adam dari surga. Dikeluarkan transit doang ke dunia. Setelah itu pergi lagi. Jadi kita ini cuma sementara. Justru Nabi pesankan, jadilah kalian di dunia seakan-akan orang asing. Ya namanya orang asing berarti rindu dengan kampung halaman selalu. Saya tanya, rindu tidak dengan Aceh? Nah, coba. Ini dunia kita rindu dengan kampung halaman. Jadi Nabi bilang, rindulah kalian dengan, jadilah kalian orang asing. Supaya kita tidak terlalu berpikir, oh Masya Allah, tulul amal, panjang cita-cita, bikin ini, bikin itu, tiba-tiba mati. Masya Allah, gak enak gitu hadirin. Banyak rencana kita. Justru itu Abu ingatkan di sini, harus kita usahakan keinginan seperti itu dihilangkan.
sebentar ini waktu. Justru itu fafakir fi fanaha, pikirkan dengan cepat berlalu di dunia. Wa fi ghillat ghinaha, sedikit kekayaannya. Masya Allah. Kemudian fatuba thumma tuba liman minha tahadhar, beruntung, sungguh beruntung orang yang dari dunia itu dia menghindar. Di situ ingin, di sini bukan berarti semua dunia tinggalkan, bukan. Yang dimaksudkan sama Abu di sini yang dunianya di dalam hati, bukan dunia di tangan. Kalau dunia di tangan itu nggak masalah. Antum selama pegang dunia di tangan, sebanyak apapun itu nggak ada masalah. Yang masalah itu dunia kalau sudah di hati. Justru itu Nabi bilang hubbud dunia. Nabi nggak bilang kepada kita punya harta, tapi kata Nabi cinta dunia. Karena dunia kalau sudah masuk di hati, ra'su kulli khati'ah, puncak segala daripada dosa. Orang kalau bisa makan yang haram, semuanya yang dia lakukan itu gara-gara cinta dunia. Semuanya cinta dunia. Korupsi gara-gara cinta apa? Cinta dunia. Itu sebenarnya bahasanya mencuri, sebenarnya cuma diganti lebih keren lagi, namanya korupsi sebenarnya. Mencuri itu. Jadi ini subhanallah maksiat. Di situ hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu bahwasanya dunia ini sungguh hina dan sedikit. Nabi yang bilang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah." Kalau ini dunia sebanding selevel dengan sayapnya nyamuk. Bapak-bapak tahu sayap nyamuk? Kira-kira kalau saya jual ada yang mau beli? Gak mau beli, kenapa? Saya jual 1000, ada yang mau? Gak mau juga. Oke lah, sama nyamuknya lah sudah. Bukan saya gak mau ya. Nabi bilang kalau ini dunia selevel sebanding dengan sayapnya nyamuk, masa kafiran min hasyarbatama, maka orang yang tidak beriman kepada Allah, orang kafir gak mungkin meminum daripada segelas air di dunia ini. Kalau dia selevel aja sebanding, tapi ternyata gak sebanding. Ternyata dunia ini hina. Seperti itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah semuanya dikasih kenikmatan. Yang jauh dari Allah dikasih kenikmatan. Justru Nabi bilang, inna hadhihi dunya mal'unun, dunia ini dilaknat. Wa mal'un ma fiha, dan semua yang di dalam dunia dilaknat sama Allah. Semuanya ya, illa dzikrallahi wa mawala, kecuali orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dan yang melaksanakan ketaatan. Ini yang gak dilaknat. Justru kita beruntung, alhamdulillah. Dikumpulkan zikir, tiap kumpul zikir. Itu bukan berarti gak ada landasan. Landasannya itu karena ini dunia ini semuanya dilaknat kecuali orang yang berzikir. Kalau kita gak zikir, ya masya Allah ikut dilaknat juga sama Allah Subhanahu wa ta'ala dari dunia ini. Maka oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang ini masalah dunia ini paling repotnya luar biasa. Ini dunia ini paling repot luar biasa. Oleh sebab itu hadirin, keluarkan dalam hati kita daripada cinta kepada dunia. Jangan sampai terlalu berlebihan. Ingat mati. Tahu tidak mau mati nanti? Kita kalau mati kira-kira bawa apa? Kain kafan. Ada kantong atau enggak ada? Oh, enggak ada, berarti enggak boleh bawa apa berarti itu. Kain kafan enggak ada kantong. Nabi SAW sudah ingatkan kepada kita, yatsba'ul mayyit thalathatun, yang ikut jenazah kalau mati itu 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluh, harta dia, keluarga dia, amal dia. Fayarji'u ithnain wa yabqa wahid, 2-nya kembali. Apa yang kembali? Hartanya dan keluarganya. Wa yabqa amaluh, dan yang tersisa dalam kubur amalnya. Gak ada yang kita bawa hadirin, yang kita bawa amal. Yang kita bawa sholat 5 waktu, yang kita bawa sunnah, yang kita bawa Quran yang kita baca, yang kita bawa zikir, yang kita bawa amal soleh. Gak ada yang lain. Justru persiapkan diri sebelum nanti datang waktunya. Justru Nabi pernah waktu itu masalah dunia ini, datang harta dari Bahrain banyak sekali. Sahabat semuanya sudah ngumpul di masjid. Nabi tanya, kayaknya kalian sudah dengar ada harta dari Bahrain yang datang ini. Karena sahabat miskin semua, ya, rata-rata itu miskin, mereka dalam kondisi tidak memiliki uang. Datang mereka ingin mendapatkan hadiah ghanimah dari Nabi SAW, dari harta yang cukup banyak. Akhirnya ngumpul semua. Nabi bilang, sahabatku, ma akhsha alaikumul faqr, aku tidak pernah takut kepada kalian jadi fakir miskin.
Walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikumud dunya. Yang aku takutkan kepada kalian, dunia terbentang di hadapan kalian. Itu yang Nabi takutkan. Para ulama bilang, Nabi tidak takut miskin ke kita, yang Nabi takut kita itu takut miskin. Itu yang Nabi takut. Hati-hati nih takut miskin. Kira-kira yang kasih rezeki siapa? Allah. Ragu atau tidak sama Allah? Tidak. Jangan ragu. Kita disuruh ikhtiar semampu kita. Ikhtiar semampu kita. Yang ngasih Allah Ta'ala. Tidak mungkin seseorang mati sebelum rezekinya. Kalau sudah habis rezekinya mati dia. Ada orang masuk di sumur. Sudah masuk di sumur dikira sudah mati. Akhirnya pas diangkat ternyata masih hidup ini orang. Dikasih susu sama warga, ayo minum susu. Pas dia minum susu, habis satu gelas mati. Ternyata rezeki yang paling terakhir dari dia adalah susu satu gelas. Hai ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di situ kata Nabi, "Man kana tid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'alal faqra baina ainihi." Barang siapa yang menjadi tujuannya adalah dunia. Ingat tujuan ya. Kita kalau cari dunia nggak ada masalah kalau tujuan akhirat. Kalau tujuannya adalah dunia, maka Allah Ta'ala akan porandakan masalah dunianya. Kemudian apa? Wa ja'alal faqra baina ainihi. Allah akan jadikan kefakiran di kedua matanya. Rasa miskin terus, kok nggak kaya-kaya sampai sekarang, padahal banyak uang dia. Dia rasa miskin. Ini kejadian. Saya pernah diundang di Lampung. Tahu nggak saya diundang ngapain? Saya diundang cuma gara-gara untuk nasihati orang. Cuma mau kasih tenang hati orang ini, bukan mau tausiah waktu itu. Saya cuma ngomong sama dia, Wali, di telepon dikasih sama kawan. Dia lihat saya, dia tenang. Tahu agamanya apa? Kristen. Dia bilang Habib harus datang. Saya bilang oke, saya datang. Akhirnya dari pesantren tiket semua saya pergi berangkat. Sampai sana saya di Lampung dijemput, itu pertama kali saya ke Lampung. Pas saya dijemput di Lampung, Masya Allah, saya dijemput dengan mobil Pajero Sport terbaru, mengkilat. Ini orang ya, non Muslim. Akhirnya saya masuk ke mobilnya. Saya bilang ini katanya kata kawan saya jatuh miskin. Dalam hati saya jatuh miskin bagaimana di mobil Pajero Sport yang dia punya itu. Sampai saya berpikir apa yang masalah ini. Naik ke mobil saya diam mikir, ya Allah apa masalah ini. Sampai ke rumahnya saya ditakjubkan dengan rumahnya besar. Di dalam rumahnya itu terparkir 2 mobil lagi. Masih satu Pajero Sport, satunya Mercy. Masya Allah. Saya bilang di dunia semua sama dia ini kalau begini. Akhirnya dikasih masuk saya di kamar. Saya bilang Habib ini kamar gini sudah saya siap ganti, saya keluar. Saya tanya masalah kamu ini apa sebenarnya? Undang saya di sini. Dia bilang Habib begini, saya jatuh miskin begini. Saya bilang ada masalah hatinya. Dibawa saya ke kantornya dia tambang sama ekspedisi. Dibawa saya ke kantor, diperlihatkan mobil kontainernya ada sisa berapa, ada 5 biji kontainer besar-besar. Yang Jepang punya yang besar sekali, bukan kontainer kita yang besar sekali. Akhirnya saya bilang Masya Allah, saya lihat ada lambang agamanya dia, saya senyum-senyum aja. Akhirnya sudah, saya kasih nasihat. Saya bilang ini bukan berarti jatuh miskin, ini miskin hati. Miskin apa? Hati. Itu yang repot. Di situ Nabi SAW dalam doanya apa? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk, minta takwa, minta tidak minta sama orang, wal ghina, merasa cukup. Ya, bukan kaya, merasa cukup, namanya ghina nafs kalau dalam bahasa agama. Justru itu hadirin yang dimuliakan Allah, jangan minta kaya, minta cukup. Karena yang kaya belum tentu cukup. Itu buktinya. Akhirnya saya bilang, masalahnya di hati. Sudah dari situ saya kasih nasihat. Saya di situ 2 hari saja, nggak lama. Alhamdulillah orangnya masuk Islam, alhamdulillah. Masuk Islam, saya bilang orang Cina. Hanya masuk Islam, dia sadar ternyata memang kurang batinnya tentang masalah agama. Hanya dipuji, alhamdulillah bisa masuk Islam di Lampung. Sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dan dia sekarang sudah ahli sedekah. Pokoknya pantai asuhan di Lampung itu disumbang terus sama dia. Alhamdulillah. Ini hidayah yang dikasih sama Allah.
Di situ hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun begitu dalam urusan dunia. Diusahakan dunia diletakkan di tangan, jangan ditaruh di hati. Saya kisahkan sedikit guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid yang baru pulang kemarin, ada acara di Istiqlal. Habib Umar dulu di Yaman, itu di Yaman beliau anaknya yang kisahkan waktu itu. Jadi beliau kan ada beberapa tanah, ada satu tanah itu dituntut sama orang, kata mereka itu tanahnya mereka, padahal dokumen semua surat-surat itu ada sama anaknya Habib Umar, lengkap sudah, sampai bawa di pengadilan. Kata Habib Umar, sudah nggak usah, kasih aja. Dikasih, sudah, kata Syed, oke, dikasih. Nama anaknya itu Salim, Syed Salim saya kita panggil, dikasih sama Syed Salim. Begitu juga tahun berikutnya sama juga, orang yang nuntut juga, katanya begini, itu tanah kami, bukan tanahnya engkau. Kata Habib, sudah kasih, jangan rebut-rebutan, kasih. Kata anaknya, Habib, Abuya, dipanggil Abuya, bapakku, ayah, kalau begini terus habis harta kita. main dikasih semua. Kalau begitu sampai rumah kita akan diambil juga sama orang nantinya. Coba lihat, kata beliau, terus kalau rumah diambil kenapa? Terus kita tinggal di mana? Di mobil. Kata Habib Umar, di mana? Di mobil. Ayah, kok kenapa seperti itu? Coba lihat jawaban orang soleh. Dia bilang, wallahi waladi, demi Allah wahai anakku, aku tidak mau nanti berhadapan dengan Allah, aku dituntut, aku diputar filmnya, pernah saling tarik menarik perkara dunia. Saya nggak mau. Saya nggak mau menghadap Allah, punya masalah dulu di dunia, walaupun saya benar, tapi tarik menarik saya, mengambil hak cuman masalah urusan dunia. Gak mau saya. Biar saya nggak usah. Coba lihat, ini contoh. Artinya kita memang pun kalau begitu ya kita tuntut juga kalau punya kita. Ya, tapi dia namanya orang hatinya sudah tingkatan seperti itu, ya sudah begitu, sudah keadaannya. Pernah Sayyidil Habib Umar, ini saya menceritakan, ini saya sengaja ceritakan ini supaya menjadi motivasi bagaimana kita itu usahakan dengan Abuya juga punya ikatan batin yang kuat dengan guru. Kita harus cari tahu apa Abuya, sosoknya harus kita hafal, kita harus cari tahu supaya kita punya ikatan batin dengan guru. Pernah Sayyidil Habib Umar, ya coba lihat Abu itu kalau cuma dulu diam. Padahal kalau saya yang paling sederhana itu datang sholat Jumat, Abu pakai motor, itu yang bikin saya heran. Waktu di Aceh saya tunggu Abu. Pas saya naik mobil, yang lucunya saya naik mobil, Abu bilang, Habib naik. Tapi Abu naik motor, maksud saya naik mobil. Gimana ceritanya nih? Habib naik, Abu naik motor sendiri, bawa motor sendiri waktu itu saya ingat. Saya bilang, enggak Abu di mobil. Enggak, Abu naik motor. Saya bilang, gimana ceritanya nih Abu naik motor, saya naik mobil. Saya ingat sekali, ini kesederhanaan. Padahal dunia kira-kira di tangan Abu banyak atau tidak? Semuanya bisa dikasih, semuanya bisa diraih sama beliau. Tapi ngapain dunia cuma di tangan beliau, gak sampai di hati beliau. Jadi kenikmatan itu biasa saja. Masuk di daerah, disambut dengan mobil yang bagus, biasa saja. Ada Abu sampai di rumah bilang, mobil tadi bagus sekali ya, mewah sekali duduknya. Ada Abu cerita begitu? Ngapain? Karena dunia gak masuk di hati mereka. Itu cuma wasilah mereka untuk dakwah. Karena Sayyidil Habib Umar, salah satu guru kami juga, waktu itu beliau sedikit ada masalah di Yaman karena naik semua, naik bahan pokok karena perang, karena naik semuanya, jadi mahal. Akhirnya waktu itu Sayyidil Habib Umar rapat dengan guru-guru, dengan pengurus, tanya masalah ini apa? Dibilang ini masalah Habib naik semua ini bahan pokok makanan. Coba kira-kira ada kira-kira saran, solusi barangkali supaya masalah ini selesai. Habib gak ada solusi lain kecuali harga SPP-nya dinaikkan. SPP-nya disuruh naik. Waktu itu kalau tidak salah $25. Ya, $25 per bulan, murah waktu itu. Disuruh naik, kasih $35, naik $10. Kata Hewan, oh begitu. Jadi masalahnya mau dikasih naik SPP, ya. Kata Habib Umar, tidak, diturunkan. Diturunkan $10. Jadi berapa? $15. Semua pengurus nunduk. Gimana ini?
Ini masalah naik semua bahan-bahan makanan pokok kok malah diturunkan harganya. Kata Habib Omar, enggak, harus diturunkan. Ditanya, ya Habib kenapa? Ini pondok saya bangun atas nama Allah. Saya bangun karena Allah lillahi ta'ala. Terus masalahnya dunia, saya nggak mau. Masalahnya uang, saya nggak mau. Setan permainkan kita, kita permainkan balik setannya. Coba lihat orang soleh ini, setan permainkan kita di masalah dunia, kami permainkan balik setannya. Tahu nggak hadirin, itu bendahara kacau, gak tenang, nggak bisa tidur dia malam. Ini gimana ini kalau jadi $15 ini? Pikir-pikir, masya Allah, tidak sampai 3 hari orang datang antarkan uang di hadapannya bendahara. Ini uang saya kasih hadiah buat Darul Mustafa, kemudian dia tinggal. Tahu berapa? 4M. Berapa? 4M waktu itu dikasih. Nah, ini subhanallah. Oleh sebab itu hadirin, terkadang memang kalau waliullah itu kalau setan berani macam-macam ya dipermainkan balik setannya. Karena mereka nggak pernah ada urusan dengan dunia. Dunia nggak ada harga di hati mereka. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang sangat penting kita lakukan, yang sangat penting kita jalankan, bagaimana dunia itu jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini juga aku menjelaskan tentang menyesal terlihat perbuatan selain Allah. Tadi wali sudah jelaskan tentang bagaimana kita itu jangan sampai ada anania. Ini semuanya tentang anania paling tidak. Anania itu merasa saya itu dari syaitan. Tadi wali bilang awal yang pertama kali mengucapkan ana itu siapa? Syaitan, iblis. Itu anania, itu asal katanya dari ana. Anania itu asal katanya dari apa? Ana, egois. Itu bahasa Arabnya, bahasa tasawuf dibilang semua keakuan. Aku, karena ana bahasa Arab aku. Anania ya aku ini masya Allah gitu. Jadi masya Allahnya bukan ke orang lain, masya Allah saya ini. Ada orang puji sama dia, kamu ini masya Allah. Ya memang dari dulu seperti itu, alhamdulillah. Artinya pujiannya itu diterima betul sama dia. Ini orang masya Allah, tabarakallah. Jadi itu penting sekali kita jaga ini. Penyesalan. Nah ini yang saya kemarin bicara sama wali juga, masya Allah, alhamdulillah. Saya kalau ngobrol sama wali banyak dapat itu. Jadi masalah orang punya guru ini enak, kita punya guru. Kita kalau punya guru dipuji sama orang, guru saya. Kamu ini masya Allah loh, wajahmu bercahaya, guru saya. Kan enak, tinggal lempar-lempar gitu aja. Coba kalau nggak punya guru dia, kamu masya Allah, ya baru tahu. Masya Allah. Jadi masya Allah orang nggak punya guru repot memang. Jadi itu kita ini semua apa kita disebutkan kepada guru jadi enak, tenang. Penyakit-penyakit itu bisa hilang. Itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita ini hanya niabatan an syekh. Kalaupun yang dijadikan seperti wali Jakarta, wali ini niatnya, antum pikir wali berdiri, saya wali Jakarta, saya yang pegang kalian. Nah, wali ini berniat dalam hatinya, saya ini pengganti Abuya untuk kalian. Niabah, tahu niabah? Pengganti, penyambung lisan, itu gampangnya. Di situ hadirin yang dimuliakan Allah, ini penting sekali. Jangan sampai di dalam hati kita itu ada dia. Ini masya Allah panjang penjelasannya sampai jam 2 katanya wali tadi. Masya Allah, ini nasihat-nasihat yang luar biasa yang kita bisa lakukan. Ya kalau mungkin kita sudah tahu, untuk pemula kita bilang la ma'buda illallah. Kalau sudah masuk tingkatan kedua la masyhuda, masuk tingkatan ketiga la maujuda, yang dilihat hanya perbuatan Allah, yang dilihat hanya sifat Allah, yang dilihat zat Allah, nggak ada yang lain gitu. Di situ dia di mana-mana ada seperti Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, itu beliau selama 40 tahun duduknya itu duduk tasyahud akhir. Ditanya kenapa kamu seperti itu? Begini seorang hamba di hadapan Tuhannya. Artinya sampai mereka merasakan bagaimana apa yang disebut dengan la mawjuda illallah. Di mana-mana mereka sudah lihat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah taala,
La ilaha illallah. Tadi sudah cukup sebanyak apa yang wali sampaikan mengenai masalah apa yang disampaikan oleh Abu di makalahnya beliau. Insyaallah mudah-mudahan bisa manfaat. Alhamdulillah, malam hari ini bertepatan kita, ini baru mulai tausiah, tadi itu baru penjelasan, baru pembukaan, ini tausiah yang sekarang ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, kita berada di malam Jumat, malam yang barokah. Nabi SAW ingatkan, aktiru minas salati aliyya fi lailatil jum'ah wa yawmul azhar. Perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku di malam Jumat dan di hari Jumat besok. Kasih banyak salawat, pokoknya tiap hari. Para ulama bilang aqallul aktar, paling minimal sudah disebut dengan standar banyaklah, itu kita baca sholawat 300 kali di malam ini, besoknya juga 300 kali, itu minimal. Tapi sudah disebut dengan standar oleh para ulama. Kalau dia bisa baca 1000, Masya Allah. Ada salah seorang perempuan namanya Sultana, Syekhah Sultana. Beliau dijuluki dengan Rabi'atul Adawiyah yang kedua. Siapa yang tidak kenal Rabi'atul Adawiyah? Perempuan Sufiyah. Beliau terkenal dengan keistiqomahannya dalam mendalami tasawuf. Ini disebut dengan Sultana yang kedua, Rabi'atul Adawiyah yang kedua, Syekh Sultana. Itu kuburannya di Yaman. Itu beliau hadirin baca salawat tiap hari 100.000 kali. Berapa kali? 100.000, bukan 1000, 100.000. Baca, tahu tidak apa yang dia dapatkan dari itu? Tiap hari jumpa Nabi yaqdhah, secara terjaga jumpa Nabi, bukan mimpi. Tiap hari jumpa Nabi secara terjaga. Itu orang-orang kampung yang ada di apa namanya kampung beliau, kalau jumpa sama beliau, ya Syekh Sultana, kirim salam buat saya dari saya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau jumpa dengan beliau, karena memang setiap hari itu beliau jumpa dengan kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Oleh sebab itu hadirin, malam ini kita perbanyak sholawat. Besok pagi perbanyak sholawat, baca sholawat yang banyak. Sholawat ini tahu dan nanti kita paling dekat nanti di hari kiamat bersama